Cerita dimulai di kota bernama Private Drive. Seorang profesor bernama Dumbledore sedang berjalan sambil memadamkan lampu jalan. Dia juga ditemani oleh Profesor McGonagall dan mereka sedang menunggu temannya yang satu lagi bernama Hagrid. Sesampainya di sana, Hagrid langsung memberikan bayi itu, namun dengan terpaksa bayi ini harus dititipkan di keluarga paling buruk, ialah keluarga Dursley, karena hanya mereka satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh bayi itu. Beberapa tahun berlalu, anak ini bernama Harry Potter. Dia sudah tumbuh menjadi anak remaja, namun kehidupannya di sana sangat tidak adil karena dia harus tidur di bawah tangga dan diperlakukan layaknya seperti seorang pembantu. Di sana Harry tinggal bersama Paman Vernon, Bibi Petunia, dan sepupunya Dudley, di mana mereka selalu mementingkan kebahagiaan keluarga mereka saja dibandingkan dengan Harry. I want everything to be Lalu mereka pergi ke kebun binatang. Di sana Dudley marah karena ular itu tidak bergerak, lalu dia pun pergi. Namun Harry langsung meminta maaf pada ular itu, tapi tak disangka ternyata ular itu dapat mendengar Harry dan mereka pun akhirnya berkomunikasi. I've never talked to a snake before. Namun Dudley yang melihat kalau ular itu sudah bergerak, akhirnya dia menghampirinya sambil membuat Harry terjatuh, yang dimana karena Harry kesal padanya, dia pun dengan tidak sadar melakukan hal ini. Karena kejadian itu, Paman Vernon marah padanya dan langsung mengurungnya. Keesokan harinya saat Dudley sedang mencoba seragam sekolah barunya, tiba-tiba Harry pun dilarang untuk satu sekolah dengan sepupunya karena dia akan dikirim ke sekolah negeri. Lalu saat mengambil surat, dia pun kaget kalau ada surat untuk dirinya, lalu Dudley yang melihat itu pun langsung mengambil surat milik Harry. Hari demi hari pun Paman Vernon dibuat kesal karena surat untuk Harry terus-terusan datang. Akhirnya daripada ngabala, dia pun membakarnya. Di hari berikutnya, pamannya yang merasa senang kalau surat untuk Harry sudah tidak datang lagi, dan tanpa dia sadari kalau di luar rumah sudah banyak burung hantu yang singgah di rumahnya, tiba-tiba karena hal itu, mereka memutuskan untuk mengungsi ke tempat yang sangat terpencil. Di malam harinya, Harry yang sedang mengucapkan ulang tahun pada dirinya sendiri, tiba-tiba ya, ternyata dia adalah Hagrid yang ingin memberikan kue ulang tahun pada Harry, dan karena saat ini Harry sudah berusia 11 tahun, dia langsung menceritakan semua padanya kalau Harry adalah seorang penyihir, dan Hagrid pun memberikan surat undangan untuk bersekolah di Hogwarts. Dear Mr. Potter, we are pleased. Tapi karena pamannya tidak memperbolehkan Harry, akhirnya di sini pun terbongkar kalau mereka sudah mengetahui sebenarnya Harry adalah seorang penyihir karena adik dari bibinya, yaitu ibunya Harry bernama Lily, sama-sama suka melakukan hal-hal aneh yang susah dijelaskan. Tapi Hagrid menegaskan kalau Harry sudah terdaftar untuk sekolah di Hogwarts sejak dia lahir. Pamannya pun malah menghina Dumbledore yang membuat Hagrid menjadi marah. Insult Albus Dumbledore. Dan Hagrid langsung mengajaknya pergi. And may bring if they desire either. Sesampainya di sebuah bar, Harry merasa heran kalau dirinya dikenali oleh banyak orang, terutama orang ini, Profesor Quirrell, yang akan mengajar di Hogwarts tentang pertahanan terhadap ilmu hitam. See, Harry, you're famous. But why am I famous, Hagrid? Here's where you get your quills and your ink. Lalu saat berada di pasar dunia sihir, Harry pun diajak oleh Hagrid untuk mengunjungi sebuah bank yang semua karyawannya adalah goblin karena orang tuanya Harry telah meninggalkan banyak tabungan untuknya.
Key, please. Singkat cerita, setelah membeli semua perlengkapan dan hanya tinggal membeli tongkat sihir, Hagrid pun langsung membawanya ke toko tongkat sihir terbaik di dunia. Di sana Harry mencoba beberapa tongkat untuk mendapatkan kecocokan, namun sayangnya hasilnya selalu gagal. Dan penjual ini yang mengetahui kalau dia adalah Harry Potter, dia pun langsung memberikan tongkat yang sangat spesial kepadanya. Melihat tongkat ini cocok dengannya, dia pun memberitahu kalau tongkat ini terbuat dari sehelai bulu burung phoenix. Dan yang menarik, karena saudara dari tongkat inilah yang memberikan luka di dahinya, namun para penyihir punya aturan untuk tidak boleh menyebutkan nama pemiliknya karena dia sangat mengerikan. Happy birthday! Setelah selesai berbelanja, Harry yang sangat penasaran dengan orang yang membunuh kedua orang tuanya, dengan terpaksa Hagrid pun menceritakannya kalau orang itu bernama Voldemort karena saat itu di masa kegelapan dia sedang mengumpulkan para pasukannya dan siapapun yang menentangnya akan binasa. Namun sayangnya kedua orang tua Harry menentang dia yang membuat mereka pun akhirnya tewas. Tapi anehnya sihir pembunuhnya tidak mempan terhadap Harry dan malah berbalik padanya, dan kabarnya kalau dia sekarang sudah tewas, namun Hagrid percaya kalau dia masih hidup tapi dengan keadaan yang sangat lemah. That's why you're famous. That's why everybody knows your name. Keesokan harinya Harry diberikan tiket kereta dengan nomor yang aneh ialah 9/3/4 dan dia pun langsung mencarinya. Namun karena ada satu keluarga yang menyebutkan Muggle ialah istilah untuk orang yang tidak mengenal sihir, Harry pun langsung mengikutinya dan dia dibuat heran kalau mereka bisa menembus tembok. Dengan segera Harry menanyakan pada ibu ini yang bernama Weasley dan dia memberitahu kalau Harry hanya cukup berjalan lurus di tengah tembok angka 9 dan 10 dan dia juga akan diikuti oleh Ron, anaknya yang akan bersekolah juga di Hogwarts. Saat di kereta Ron yang tidak dapat tempat, akhirnya dia mendatangi Harry dan mereka pun mulai berkenalan, di mana Ron pun merasa kaget karena Harry Potter, anak yang selamat, berada di hadapannya. Lalu Hermione yang tidak sengaja lewat, dia pun melihat kalau Ron akan melakukan sebuah sihir yang membuatnya menjadi penasaran. Buttermellow, sunshine daisy. Tapi karena mantra yang diucapkan terdengar salah, dia pun langsung menunjukkan mantra yang membenarkan kacamata Harry dan Hermione pun juga kaget kalau di hadapannya adalah Harry Potter. Right then, first years! Sesampainya di sana, para siswa baru diberitahu oleh McGonagall kalau mereka akan diseleksi untuk masuk asrama yang terdiri dari asrama Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin, dan selama tinggal di sini mereka harus mendapatkan poin karena setiap akhir tahun asrama mereka akan dinilai dan diberikan piala asrama. We'll begin momentarily. Lalu bocah kulimis ini bernama Malfoy dan dia menawarkan pertemanan pada Harry agar dia tidak salah gaul dan menjadi seperti Ron, namun Harry pun menolak karena dia bisa menilai dengan mata kepalanya sendiri. It's just bewitched to look like the night sky. Sebelum seleksi dimulai, Profesor Dumbledore memperingatkan kepada semua siswa baru agar tidak pergi ke hutan terlarang karena akan menderita kematian yang sangat menyakitkan. Lalu seleksi pun dimulai dari Hermione yang saat ditempelkan topi ajaib di atas kepalanya, dia pun terpilih masuk ke asrama Gryffindor. Dilanjut dengan Malfoy yang masuk ke Slytherin, lalu Ron ke Gryffindor, dan saat bagian Harry dipanggil, semua orang malah terdiam dan melihatnya. Difficult, very difficult. Gryffindor! Setelah itu Harry pun menanyakan tentang seorang profesor yang terlihat menyeramkan, yaitu Snape, karena saat pertama melihatnya tiba-tiba tanda lukanya menjadi sakit. Now, come on. Come on. Welcome to the Gryffindor Common Room. Lalu di hari pertamanya belajar, Harry bersama Ron malah terlambat datang ke kelas, namun karena mereka tidak melihat profesor dan hanya ada seekor kucing saja, mereka pun dengan pedenya tidak akan dimarahi. We got lost. Perhaps it would be more useful if I were to transfigure Mr. Di pelajaran berikutnya pun sama, di mana Harry yang dianggap tidak memperhatikan materi yang sedang disampaikan oleh Profesor Snape, dia pun terkena semprot dan nilai untuk Gryffindor dikurangi 5 poin.
Lalu pada saat para siswa sedang mengerjakan tugas di aula, tiba-tiba muncul banyak burung hantu yang membawa surat dan hadiah di mana Neville mendapatkan bola Remembral yang ketika berubah menjadi merah berarti ada sesuatu yang dia lupakan. Dan Harry yang meminjam koran milik Ron membaca berita kalau berangkas miliknya telah dibobol, namun anehnya tidak ada barang yang hilang satupun. Setelah itu mereka menghadiri kelas dari Madam Hooch yang mengajarkan tentang caranya menaiki sapu terbang. And say up. Lalu setelah berhasil mengambil sapu, mereka kini disuruh menaiki sapu itu dengan aba-aba yang diberikan olehnya. Namun di antara semua anak, hanya Neville yang berhasil menerbangkan sapu itu. Tapi karena hal itu, Neville dibawa oleh Madam Hooch ke rumah sakit sekolah dan dia memperingatkan jika ada anak yang terbang tanpa pengawasannya maka dia akan dikeluarkan dari sekolah. Namun Harry yang melihat Malfoy mengambil bola milik Neville, dia pun segera memintanya, tapi Malfoy malah menantangnya untuk terbang ke atas karena bola ini akan dia lemparkan dan Have it your way then. karena hal itu Harry dipanggil oleh McGonagall untuk mengikutinya. Namun dikira akan dimarahi, ternyata dia malah dikenalkan pada seniornya untuk dimasukkan sebagai seorang Seeker. Harry Potter's the new Gryffindor Seeker. Ya, Seeker adalah sebuah posisi dari permainan bernama Quidditch, olahraga yang dimainkan di atas sapu terbang melibatkan 7 orang dan posisi Seeker bertugas untuk menangkap bola kecil bernama Golden Snitch dan jika berhasil menangkapnya maka tim tersebut otomatis menjadi pemenang. Door two. Oh, go on, Harry. Dan faktanya ayahnya Harry dulu juga adalah seorang Seeker yang hebat. Harry, you never told me your father was a seeker. Lalu saat akan pulang ke asrama, tiba-tiba tangga di sana berubah yang mengarahkan mereka ke ruangan terlarang. Namun karena kucing milik penjaga sekolah mengikuti dari belakang, mereka pun kabur karena takut ketahuan. Alohomora, Standard Book of Spells, Chapter 6. Come on. Tapi di dalam sana ternyata ada monster anjing berkepala 3 dan ya, mereka pun selamat. Keesokan harinya senior itu melatih Harry dan menjelaskan kalau ada 3 bola dalam permainan Quidditch. Yang pertama bernama Quaffle, di mana dimainkan oleh para chaser untuk dilemparkan ke dalam lubang tiang agar mendapatkan poin dan dijaga oleh kiper. Sedangkan bola kedua yaitu Bludger, bola pengganggu yang ketika dipukul maka dia akan berbalik lagi dan bola ini ditangani oleh para beater. Lalu yang terakhir ialah Golden Snitch, penentu kemenangan dari pertandingan, namun sayangnya kecepatannya tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Setelah itu para siswa menghadiri pelajaran dari Profesor Flitwick dan mereka belajar spell Wingardium Leviosa. Stop. Dan lagi-lagi Ron yang selalu salah mengucapkan mantra sihir, Hermione langsung menunjukkan cara yang benar padanya. See here, everyone. Miss Granger's done it. Malam acara Halloween pun tiba di mana para anak-anak sedang menikmati makan malam. Tiba-tiba Profesor Quirrell berteriak kalau di dalam sekolah ada troll. Dumbledore langsung menenangkan para siswa agar mereka kembali ke asramanya masing-masing dan para guru disuruh untuk mengikutinya ke tempat troll itu berada. Tapi Harry yang menyadari kalau Hermione sedang berada di toilet dan tidak mengetahui tentang peristiwa ini, dia pun langsung mengajak Ron untuk menjemputnya. Tapi tak disangka ternyata troll itu malah mengarah ke toilet perempuan. Mereka terus melempari troll itu untuk mengalihkan perhatiannya, tapi segera Harry mengeluarkan tongkat sihirnya lalu naik ke atas kepala troll itu dan menancapkan tongkat pada hidungnya. Namun karena hanya Ron yang tersisa, dia pun tiba-tiba menggunakan Wingardium Leviosa yang membuat pentungan milik troll itu melayang dan
Troll itu berhasil dikalahkan dan para guru pun berhasil menemukan keberadaan mereka. Namun karena takut Harry akan disalahkan, Hermione pun mengarang cerita kalau dia sudah dengan sengaja mencari troll itu untuk membuktikan teori dari buku yang dia baca. Namun hasilnya malah gagal, dan karena Harry bersama Ron datang menyelamatkannya, troll itu berhasil dikalahkan. Namun Profesor McGonagall yang kagum karena siswa baru bisa bertahan hidup dari troll gunung itu, akhirnya mereka diberikan masing-masing 5 poin. Keesokan harinya sebelum pertandingan Quidditch, tiba-tiba Snape datang pada Harry dan memberikan semangat lalu pergi dengan kaki pincangnya, yang membuat Harry pun menyimpulkan kalau Snape sudah digigit oleh anjing berkepala 3 itu, dan troll yang ada di WC hanyalah sebuah pengalihan untuk dia melancarkan aksinya karena mungkin di ruangan itu ada sesuatu yang sangat penting. Tapi tiba-tiba burung hantu milik Harry datang dan membawakan sapu terbang versi paling terbaru yang ternyata itu adalah hadiah dari Profesor McGonagall. Pertandingan pun dimulai di mana Gryffindor mengungguli Slytherin dengan mendapatkan poin pertamanya. Dan di menit selanjutnya, kiper dari Gryffindor pun mampu menahan tembakan dari Slytherin dan bola itu pun langsung dimanfaatkan oleh penyerang dan mencetak gol keduanya. Lalu di babak selanjutnya, seorang beater dari Slytherin menembakkan bola pengganggu pada kiper Gryffindor yang membuat tim tersebut tidak memiliki pertahanan. Dan untuk mengejar skor yang tertinggal, akhirnya tim dari Slytherin melakukan cara curang dengan mendorong pemain Gryffindor sampai terjatuh dan mereka pun langsung memasukkan bola. Harry pun langsung mengejar Golden Snitch untuk memenangkan pertandingan, tapi tiba-tiba sapunya menjadi hilang kendali dan Hermione yang melihat itu dari kejauhan tidak sengaja melihat kalau Snape seperti sedang komat kamit. Akhirnya dia pun bertindak agar Harry bisa selamat. Lalu Harry langsung kembali dan dia dengan segera mengejar Golden Snitch sambil beradu body dengan seeker dari tim lawan, dan karena keberaniannya untuk terbang lebih rendah, akhirnya Looks like he's gonna be sick. Gryffindor wins! Setelah beres pertandingan, mereka bertiga menceritakan pada Hagrid kalau Snape adalah pelaku dari sapu Harry yang hilang kendali dan dia pun sudah mencoba untuk melewati anjing berkepala 3. Namun Hagrid yang mendengar itu, dia memberitahu kalau nama anjing itu adalah Fluffy dan dia keceplosan kalau ruangan rahasia itu adalah perjanjian dari Dumbledore dan Nicholas Flamel. I should not have said that. Dan liburan Natal pun tiba, di mana Hermione yang akan pulang untuk berlibur namun tidak dengan Harry dan Ron, dia pun menyuruh mereka untuk menemukan info tentang Nicholas Flamel di perpustakaan area terlarang. Lalu saat di kamar, Ron menyuruh Harry untuk segera turun karena dia mendapatkan hadiah dari almarhum ayahnya yang ternyata itu adalah jubah yang dapat menghilangkan pemakainya. That's an invisibility cloak. My body's gone. Dan di malam harinya dia menggunakan jubah itu ke perpustakaan area terlarang untuk menemukan info tentang Nicholas Flamel, dan saat berhasil menemukan bukunya, Harry pun langsung kabur dari tempat itu karena takut ketahuan. Tapi tiba-tiba di luar dia melihat Snape bersama Quirrell sedang cekcok tentang akan memihak pada siapa. Namun Snape yang merasa seperti sedang ada yang mengawasinya, dia pun menghentikan percakapan tersebut. Sesampainya di ruangan misterius, Harry melihat kalau ada cermin besar di sana. Dia pun langsung melihatnya, yang ternyata sosok ayah dan ibunya terlihat di sana. Karena hal itu dia mengajak Ron ke sana, namun yang Ron lihat kalau dirinya menjadi ketua kelas yang sedang memegang piala Quidditch dan dia juga menjadi kapten dari tim itu. Lalu Ron pun menyimpulkan kalau cermin ini bisa melihat masa depan seseorang. Lalu Harry pun kembali lagi ke sana untuk menikmati momen bersama orang tuanya, tapi tiba-tiba Dumbledore datang dan memberitahu kalau cermin ini hanya menampilkan keinginan terdalam dari hati seseorang. Tapi sayangnya cermin ini hanya memberikan mimpi dan sudah banyak orang yang menyia-nyiakan hidupnya di depan cermin ini, bahkan sampai ada yang jadi gila. Maka dari itu cermin ini akan dipindahkan dan Harry diminta untuk tidak mencarinya karena hidup di dalam mimpi tidaklah lebih baik.
Dan liburan Natal pun berakhir di mana mereka yang sedang belajar di aula, Harry pun menemukan petunjuk tentang hubungan Dumbledore bersama Nicholas Flamel yang membuat Hermione pun membawa mereka ke perpustakaan. This is light. Dia membacakan kalau Nicholas Flamel adalah orang yang menciptakan batu bertuah, ialah batu yang dapat merubah logam menjadi emas murni dan dapat menciptakan ramuan yang jika diminum akan membawa ke keabadian. Dan karena itulah mungkin Fluffy disimpan di sana untuk menjaga batu itu. Di malam harinya mereka langsung mengunjungi rumah Hagrid untuk mencari tahu tentang batu itu, namun telur yang sedang diinkubasi oleh Hagrid tiba-tiba bergerak dan menetas. Quite glad to be rid of it, as a matter of fact. A dragon. Ternyata itu adalah naga dari jenis punggung berduri Norwegia yang sangat langka, namun sayangnya Malfoy pun melihat itu. Oh dear. Ya, mereka dilaporkan kepada McGonagall, akibatnya poin mereka dikurangi 50 karena sudah berkeliaran di tengah malam, dan Malfoy pun ikut dihukum karena sudah berkeliaran juga. Well, you too were out of bed after hours, Malfoy. You see, honorable as your intention. Mereka diantar kembali ke rumah Hagrid untuk menjalani hukuman bersama, ialah menemani Hagrid memasuki hutan terlarang, dan Hagrid pun sedih karena Dumbledore telah mengirim anak naga itu ke Romania agar dia bisa hidup bersama koloninya. Let's go. Mereka menemukan darah dari unicorn, dan karena tugas mereka untuk menemukan makhluk ini, Hagrid membagi dua kelompok, ialah Hermione bersama Ron ikut dengannya, sedangkan Harry, Malfoy, dan Fang mereka menelusuri arah yang lainnya. Come on, Fang. Setelah di dalam hutan, Harry dan Malfoy melihat unicorn yang sedang dihisap darahnya oleh makhluk mengerikan ini. Malfoy dan Fang langsung melarikan diri, namun Harry yang hanya bisa diam didekati makhluk ini tiba-tiba... Ya, Harry pun diselamatkan oleh manusia setengah kuda ini, dan dia memberitahu kalau meminum darah unicorn bisa membuat seseorang menjadi tetap hidup walau dengan keadaan sekarat, dan yang meminum tadi adalah Voldemort. Keesokan harinya setelah selesai sekolah, mereka kembali mengunjungi Hagrid dan menanyakan ciri-ciri orang yang memberikan telur naga itu. Lalu Hagrid memberitahunya kalau orang itu memakai tudung dan dia sangat suka dengan hewan buas, namun Hagrid keceplosan dengan memberitahu kelemahan Fluffy, ialah jika dimainkan musik maka dia akan langsung tertidur. Mereka kembali dan menanyakan Dumbledore pada McGonagall, namun sayangnya Dumbledore sedang ada urusan dengan Kementerian Sihir. Lalu Harry memberitahunya kalau batu bertuah akan dicuri, yang membuat McGonagall pun kaget karena mereka mengetahui itu, dan mereka disuruh untuk kembali ke asrama. Saat di luar, mereka pun menjadi gagap ketika ditanya oleh Snape, dan dia pun mencurigai kalau Harry akan melakukan hal yang buruk. Dan setelah Snape pergi, Harry memutuskan untuk menelusuri ruangan rahasia itu. Di saat mereka akan pergi, Neville menghadangnya karena ulah mereka selama ini poin Gryffindor menjadi berkurang banyak, namun karena ini adalah urusan yang penting, dia pun dibekukan. This Petrificus Totalis. Sorry. It's for your own good. Sesampainya di ruangan itu, Fluffy terlihat sedang tidur pulas di samping harpa yang berbunyi, dan dicurigai ini ulah Snape. Dengan segera mereka perlahan memindahkan tangan Fluffy untuk membuka pintu di bawah itu, namun... If something bad happens, get your... It stopped playing. Ternyata di bawah sana ada tanaman bernama jeratan setan, di mana jika tidak rileks maka akan dililit sangat kuat, dan Hermione pun langsung mencontohkannya. Do what I say. Trust me. Just relax. Tapi karena Ron yang tidak bisa rileks, Hermione pun langsung mengeluarkan sihir sinar matahari yang langsung melemahkan tanaman itu. Lucky we didn't panic. Mereka pun melanjutkan penelusuran, di mana sampailah di tempat dengan banyak sekali kunci yang melayang dan ada juga sapu terbang. Lalu Harry yang menyadari kalau ini seperti permainan Quidditch, dia pun langsung mengambil sapu itu. Lalu saat memasuki ruangan berikutnya, mereka ternyata berada di ruangan catur raksasa, dan saat akan melewatinya, tiba-tiba para pion itu menghadangnya dan membuat Ron pun tersadar kalau ingin masuk ke dalam sana, mereka harus memenangkan permainan di sini.
Setelah melihat itu, mereka pun kaget kalau catur ini tidak main-main. Lalu agar bisa mendapatkan skakmat, Ron pun harus mengorbankan dirinya agar Harry bisa memenangkan permainan ini. Dan Check. Checkmate. setelah menang, Hermione disuruh untuk membawa Ron kembali karena Harry akan menyelesaikannya sendiri. Dan ternyata yang di dalam sana adalah Quirrell, di mana dia berkata jujur pada Harry kalau di pertandingan itu dialah yang telah mencoba mencelakainya. Namun Snape menggunakan mantra penangkalnya dan dia menjadi gagal karena jubah Snape yang tiba-tiba terbakar. Lalu saat Troll itu masuk ke sekolah, Snape langsung mengambil jalan pintas untuk mendahulunya ke lantai 3 bertemu dengan Harry, dan sejak saat itu dia dengan Snape menjadi renggang. Tapi bisikan itu memintanya agar dia berbicara dengan Harry. Quirrell pun langsung membuka sorbannya. Ternyata selama ini Voldemort tinggal di kepalanya dan dia juga memberitahu Harry kalau meminum darah unicorn tidak membuatnya mendapatkan tubuh dan yang dia inginkan hanyalah benda yang ada di saku Harry. I suffer an horrific death. Karena Harry yang akan kabur, dia pun menyerangnya dan Harry pun kaget dengan apa yang terjadi dan dia pun langsung menyerang Voldemort. Setelah tersadar, Harry diberitahu oleh Dumbledore kalau dia bisa melelehkan Voldemort karena cinta dari ibunya sangatlah kuat, dan dia pun memberitahunya kalau demi kebaikan semua batu itu akhirnya dihancurkan. Lalu akhirnya penilaian asrama pun tiba, di mana posisi Gryffindor paling bawah ialah dengan nilai 312, sedangkan posisi nomor 1 ialah Slytherin dengan poin 472. Namun Dumbledore memberikan poin tambahan pada Hermione, Ron, dan Harry karena mereka telah menumpas kejahatan yang terjadi di sekolah ini. Tapi karena skornya menjadi seri, akhirnya yang terakhir mendapatkan poin adalah Neville karena sudah berani melawan teman-temannya sendiri untuk sesuatu yang benar, dan Gryffindor pun menang. Lalu sekolah pun beres, di mana Harry dan Hagrid berpisah dan cerita pun tamat.